gangguan tetap saya abaikan aja gitu. Iya, perwujudannya gunung bingkis. Artinya saya keluar dana. Dan berat banget dari situ. Mana pengen muntah. Jadi jangan sembarangan Jangan narik. sembarangan tarik aja. Kalau sekilas tuh kayak kujang. Kita juga trauma juga. Logika enggak gitu, kita mau enggak, tapi itu terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kita lagi di channel Jaga Dimensi. Sudah lama kita tidak upload atau tidak bercerita, mungkin kita kehabisan narasumber, tentunya tidak. Mungkin karena banyak kegiatan di luar podcast. Nah, kali ini kita kedatangan tamu tamu spesial. Ya, tamu spesial kita ketemu dengan Ki Romo Eko. Ya gini lah. Gimana kabar? Gimana kabarnya? Alhamdulillah, sampun saya. Alhamdulillah. Matenun. Ya, Kita diajak ngobrol-ngobrol. ya kita bisa bercerita lah di sini. Ki, kita panggil Ki aja ya. Biar lebih keren. Kita panggil Ki Romo. Istilahnya mungkin kalau cerita kita di podcast kita ini mungkin pertama kita bercerita tentang pengalaman Ki Romo, baik dari sisi ilmiah, gitu, pengalaman dunia ataupun spiritual. Ya mungkin sekarang kalau saya bertanya dulu mungkin awal sejarahnya Ki Romo yang merantau mungkin ya, merantau dari desa mungkin. Kan di sini juga sebenarnya kan desa juga gitu. Iya, betul. Berbatasan. Monggo Ki Romo. Iya, matur sunuwun Mas Didi. Iya. Jadi ini supaya juga enggak salah ini ya. Ya. Romo itu sebetulnya kan gini, apa jenenge? Ya saya emang agak sedikit ini. Panggilan Bapak. Ya, untuk di anak. di Jawa ya. Jawa di Jawa. gitu kan. Ya, itu berangkatnya dari kegelisahan saya juga. Oh ya. Kenapa saya pengen dipanggil Romo? Karena yang saya sekarang banyak sekali menyebut anak kepada orang tuanya itu dengan saya bilang tidak memijak bumi dalam konteks ke kearifan lokal ya. Kearifan lokal, iya betul. Kita kehilangan jati diri berarti. Jati diri, kan kita bapak ibu gitu kan. Iya, bapak ibu itu masih bisa kita maklumin gitu kan. Sekarang sudah, tapi saya tidak, itu perspektif masing-masing ya. Saya tidak menyalahkan, cuma saya pengen mendidik diri saya dan keluarga saya dan kita harus punya identitas. Ya betul. Romo, berarti Wong Jawa. Kayak bahasa saya kan seperti bahasa luar negeri banget gitu, medok gitu kan. Nah itu, jadi dan di satu sisi saya memaknai bahwa panggilan Romo itu sangat dalam. Istilahnya sebagai orang tua kita insya Allah bisa menjadi contoh. Harapannya gitu. Ketika kita dalam perjalanan kita sebagai manusia melakukan ya kesalahan atau apa, soalnya aku di rumah tuh aku dipanggil Romo, dipanggil Bapak. Semoga aku bisa menjadi contoh. Ingat lagi. Amin. Gitu. Insya Allah amin. Gitu juga. Jadi intinya kita istilahnya menonjolkan sama istilahnya apa ya? Bahwa kita ini punya jati diri yang adiluhung. Betul. Saya menunjukkan saya juga menunjukkan ke lingkungan saya, ke pergaulan saya. Saya tidak malu sebagai kejawaan saya, sebagai orang Jawa. Begitu juga saya ngomong sama teman-teman, lu harusnya bangga dengan kesundaan, kebatakan, kepadangan. Identitas itu bagaimanapun akar kita dari situ. Gitu. Nah sekarang banyak terjadi orang malu menunjukkan bahwa gue ini banyak orang kampung dari pedalaman Jawa, pedalaman Sewu ya, Batak atau Sunda. Padahal kalau kita mau belajar, disitulah sebetulnya akar kita bisa tumbuh. Iya betul. Setuju saya. Sekarang kan kita mengalami banyak apa ya, perubahan atau pergeseran nilai-nilai, degradasi nilai-nilai kearifan lokal. Ya itu. Karena banyak contoh ada orang tua kita orang Jawa murni, mungkin orang Sunda murni atau istilahnya kita kelahiran. Bukan masalahnya antara pribumi dan pendatang, bukan.
Tapi intinya kita itu harus bangga dengan jati diri kita. Betul. Kan gitu. Ada yang sekarang istilahnya karena ibadahnya rajin, panggil Abi, Umi, ya kan? Iya. Ada juga yang manggil Pipi, Mimi, Papi, Mami, kan? Karena hidupnya mungkin di sekitar Indomaret, kan gitu. Ya, saya tidak menyalahkan, itu pilihan masing-masing ya. Iya. Perspektifnya masing-masing. Ya kita jadi, cuma buat saya belum menemukan akar dari budaya kita misalnya dengan sebutan-sebutan tadi. Iya. Buat saya tidak punya nilai nilai spiritualitas yang tinggi terhadap itu. Gitu kan. Iya. Kenapa disebut panggil TTK menurut saya? Karena Rama pemimpin. Iya. Ada nilai-nilai luhung itu di situ Iya. aja kalau kita mau menggali. Dan sekarang banyak dari kita saya sendiri kadang-kadang suka nilai-nilai luhung yang dari ibu saya, dalam konteks ibu tuh asal saya gitu ya. Iya. Sebagai ini kurang saya terapkan kepada anak. Karena anak-anak pergaulannya juga sudah banyak, Iya. luas ya. Makanya saya lebih banyak berangkat sama teman-teman ngobrol gitu. Nilai-nilai itu kita mulai tanamkan dari keluarga. Akarnya dari keluarga supaya Betul. kita itu tadi kita harus bangga dengan budaya kita. Iya. Orang luar tuh sangat bangga loh. Sangat Iya. kagum sama budaya kita. Iya. Sangat tinggi. Peradaban kita tinggi. Iya, betul. Itu banyak terjadi. Mungkin saya juga pernah menulis sebuah blog dan pengikutnya yang membaca itu malah kebanyakan dari Rusia, Inggris, Belanda. Nah, luar biasa kan. Orang Indonesia di lalu lintasnya itu sedikit. Yang kita sendiri itu sedikit. Jadi membuktikan bahwa memang budaya kita itu budaya yang adiluhung, budaya yang memang punya makna dan filosofi yang tinggi. Dan gitu mungkin Rama ya. Iya, betul. Ya, alhamdulillah mudah-mudahan nih teman-teman gitu kan. Iya. Mungkin dengan kulturnya sendiri bangga akan jati dirinya sendiri. Identitas. Jadi jangan sampai istilahnya kita ini mengaku-ngaku. Kalau ada pendiri bangsa ini pernah bilang, jangan ke Arab-Araban kalau kita bukan orang Arab, gitu. Kalau kita ini, tapi jangan ke Barat-Baratan juga, kan gitu. Jadi jangan jadi orang Hindu, tapi jangan seperti India. India, betul. Ya, istilahnya itulah yang disampaikan bahwa kita harus bangga dengan kultur kita, dengan jati diri kita. Betul. Makanya karena kalau kita mau lebih tarik banyak lagi, sebetulnya ini agak harusnya ketika kita ini menjadi pertanyaan besar. Kenapa kita dibuat negara kita dan sistem pendidikan kita juga dibuat ke barat-baratan atau keluar? Iya. Tetapi orang luar banyak belajar ke kita. Iya. Pertanyaan itu, kenapa gitu? Sampai sekarang. Sampai sekarang. Di semua sektor. Kalau kita bicara medicine, pengobatan. Iya, kebaratan. Barat semua kita dibuat semua industri. Iya. Tapi sadar nggak sadar mereka sendiri sedang belajar tentang pengobatan timur. Ada apa? Iya. Sistem pendidikan yang sekarang terjadi. Gila sekarang. Identitas kita sebagai Indonesia, bangsa Indonesia, semakin tergerus, semakin hilang. Iya. Kenapa? Nilai-nilai lokal, nilai-nilai kebudayaan kita mulai tergerus, mulai disisihkan. Ya. Sekarang banyak semua mindset itu patronnya luar negeri. Saya menemukan beberapa klien saya, maaf kebetulan saya juga aktif di dunia arsitektur gitu ya. Pernah coba sama saya, gue pusing kok. Kenapa? Iya. Gue lebih pusing ngajarin anak gue bahasa Indonesia daripada bahasa Inggris. Iya. Karena di luarnya sudah bahasa Inggris. Iya. Di sekolah. Betul. Akhirnya ketika itu nilai-nilainya kan akan meluntur. Iya. Sejarah meluntur. Sampai saya kebetulan dia orang Batak. Nggak ngerti pahlawan-pahlawan Batak itu nggak ngerti. Iya. Padahal leluhurnya sendiri. Karuhunnya sendiri. Gitu. Betul. Kita bisa berada di sini karena karuhun kita. Setuju nggak? Betul. Setuju sekali. Gitu. Karena sebuah perjalanan itulah yang kita menemukan mungkin buyut kita, canggah kita, wareng kita, gitu kan. Karena
dari itu kita berjalan, kita merantau mungkin kalau orang bagi perantau ya. Tapi juga istilahnya kan tidak cuma stuck di situ saja. Betul. Nah sekarang di dunia pendidikan juga gini Ki Romo, yang saya lihat kita perhatikan dengan nilai kultur budaya kita. Pernah mungkin kita sekolah ya. Nah waktu zaman kita sekolah itu dulu kita belajar yang namanya bahasa daerah. Betul. Ya kan, bahasa daerah. Nah itu menjadi pelajaran yang memang seperti umum, bukan istilahnya pelajaran. Nah seiring berjalannya waktu gitu kan. Nah dari pihak mungkin yang berkepentingan atau yang penyelenggara pendidikan itu kenapa merubah dari bahasa daerah dirubah menjadi pelajaran umum, menjadi pelajaran ekskul, ekstrakurikuler yang tidak wajib gitu kan. Kalau dulu masuk di pelajaran, contoh satu minggu gitu kan, pasti ada di jadwal pelajaran itu di hari Jumat mau di hari Rabu pasti ada ya. Ada. Iya. Saya juga itu mengalami. Padahal di situ bahasa daerah itu adalah istilahnya kita menemukan yang namanya tata krama, unggah ungguh, unda usuk kalau di Sunda, gitu kan. Tingkah lakunya, etik sangat itu luar biasa. Dengan tiba-tiba sekarang ekskul pun sudah mulai hilang, sudah tidak ada bahasa daerah itu. Padahal di situ kita belajar, bukan masalah belajar huruf Jawa atau huruf Sunda. Itu sangat kita sayangkan, gitu kan. Nah disitulah kita ini kenapa ya, kok tidak bangga dengan jati diri kita sendiri. Gitu. Itu pertanyaan besar, Mas. Ya itu pertanyaan besar. Sampai sekarang, sampai detik ini pun saya juga masih bertanya itu Ki Romo. Karena posisinya kan gini, sampai sekarang gitu kan, sampai detik ini mungkin akan kita hadapi terkait dengan masalah dunia pendidikan. Kita menyoroti pendidikan dulu, benar? Iya. Itu kok di situ kita selalu bermasalah dengan PPDB. Ya kan? Penerimaan peserta didik baru yang selama ini selalu menjadi masalah, selalu menjadi ini. Orang berbondong-bondong semua pengen ke negeri. Ya, padahal banyak sekali sekolah swasta, ya kan? Banyak sekali sekolah swasta yang istilahnya menawarkan hal mungkin ya kalau memang yang ada yang memang dari golongan menengah ke bawah mungkin bisa ke sekolah yang elit. Elit. Nah, kalau yang istilahnya mungkin punya kemampuan dari segi finansial, mah masuk ke sekolah elit. Gitu. Swasta itu terbagi dua menjadi elit sama elit, ya kan? Itu. Tapi kenyataannya sekarang selalu terbentur permasalahan, mau zonasi, mau domisili, mau apa segala macam. Itu selalu meninggalkan masalah. Kan sampai detik ini loh, mungkin dari pergantian pemerintah, mungkin dari ini semua hampir sama. Kita misalnya masyarakat gitu mau menyekolahkan anak yang contoh gini deh, ini rumah kita sekolahannya di sini, kalau dihitung jaraknya itu paling cuma 800 meter, cukup dengan anak jalan kaki. Betul. Tapi daftar ke situ kenapa nggak diterima? Iya, itu banyak yang problem gitu. Nah saya juga menyikapi itu. Kalau saya melihatnya juga dalam perspektif yang berbeda juga, ini juga tentang political will ya, tentang politik bagaimana penyelenggara negara dalam ini pemimpin kita ya, melihat urgensi pentingnya dunia pendidikan gitu. Kalau memang pendidikan itu penting buat kita, sangat penting ya, sangat penting. Penyelenggara melihat perspektif itu saya kurang tahu, tapi solusinya sebetulnya mudah dalam konteks gini. Ketika pendidikan itu menjadi fokus, pertumbuhan penduduk itu kan sudah bisa diukur, Pak. Pendidikan itu sudah diukur. Misalnya, kita di BPS punya anak sekolah kita, angkatan sekolah itu berapa? SD, SMP, sampai SMA. Nah, kita ini sekarang sudah problem nih. Ketika sudah SMP, SMA, yang tadi Mas, PPDB itu pasti problem. Iya, betul. Pasti problem. Ada apa? Daya tampung sekolah yang kurang kah? Atau apa? Tapi secara quote-unquote kita sudah bisa membaca bahwa salah satunya adalah daya tampung sekolah. Daya tampung. Berarti apa? Perlu ruang kelas baru. Nah, ketika ruang kelas baru itu dibutuhkan, solusinya apa? Buat ruang kelas baru kan? Nah, ketika bikin ruang kelas baru, kita tuh bisa
menganggarkan dalam menurut saya persepsi saya Indonesia tuh kaya kok, Kaya, Pak. kaya banget. Tinggal goodwill-nya saja. Iya. Sedih kalau kita mau membuka juga gitu. Iya. Dana-dana yang sekarang dikorupsi itu luar biasa kan. Ya itu. Kalau itu dibuat uang kelas bagaimana? Iya. Selesai. Mungkin anggaran yang mungkin dari pendidikan yang dinaikkan sekian persen. Kita bukan pengamat pendidikan. Iya. Tapi kalau kita melihat kan miris juga. Perspektif sebagai orang tua. Sebagai orang tua, kita Iya, orang paling tua murid. siswa. Karena Iya. posisinya kan kadang-kadang gini. Selama ini saya menyekolahkan anak. Keluarga kita mindsetnya harus ke negeri, harus ke negeri, harus ke negeri. Kan gitu. Iya. Nah, itu kan hak dari seorang warga negara. Warga negara. Warga negara hak untuk menyekolahkan negeri. Nah, patokannya ya mungkin ada aturan, mungkin zonasi, mungkin domisili, mungkin dari perhitungan nilai dan yang lain-lain. Tapi ternyata kadang-kadang banyak sekali permasalahan yang tadi daya tampung itu cuma istilahnya contoh untuk Kota Bogor yang saya tahu itu kalau nggak salah negeri itu 9 kelas. Iya. Seharusnya mencukupi dong, apalagi sekarang negeri sendiri saja. Kalau kita mau jujur gitu kan, seharusnya masyarakat kita itu sadar bahwa kita juga perlu sekolah swasta. Betul. Sekolah swasta harus perhatikan karena apa, selama ini negeri dan negeri selalu daya tampungnya kurang segala macam karena semua masyarakat keinginan. Kalau kita mau ngomong gitu, sekolah di Kota Bogor dikhususkan untuk Kota Bogor apa orang luar kota? Khususnya warga Kota Bogor dong. Betul. Kan gitu. Kenyataannya dari luar ya memang dibagi sekian persen segala macam. Tapi itu akan menjadi problem yang selama ini. Iya. Sedangkan sekolah swasta yang selama ini membantu pemerintah. Itu tugas negara loh ya. Ya, membantu pemerintah istilahnya. Tapi kenyataannya kok seperti yang teman-teman pengelola sekolah swasta rasakan sekarang. Mungkin di daerah lain dengan ini mungkin enggak. Mungkin daerah sini ya. Nah, itu keadilannya mungkin. Tidak kemerataan ya. Kemerataannya tidak. Betul. Tidak keadilan tidak. Makanya sedangkan pendidikan adalah fondasi buat keberlanjutan negara ini sebagai menciptakan pemimpin-pemimpin masa depan. Kadang-kadang kita tadi ini problemnya pelik sebetulnya kalau kita ngelihat ini ya. Karena itu baru dari infrastruktur. Ya. Belum lagi kita bicara tentang nilai-nilai, konten-konten. Sekarang kita bisa lihat konten-konten pendidikan dalam konteks mata pelajaran ya. Ya. Sejarah saya kurang, tapi saya melihat anak saya sejarah tidak seperti dulu kita. Iya. Sedangkan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Kan gitu. Ada apa gitu? Ya, itu. Ada apa? Apakah ini? Saya melihat Terlepas dari konflik itu ya. di pemerintahan seperti apa, mah enggak. Tapi intinya sejarah yang bisa dirubah itu adalah peradabannya yang berubah. Mungkin berubahnya bukan dihilangkan, harusnya itu diingatkan kembali. Karena suatu saat kita pun akan menjadi sebuah sejarah bagi anak cucu kita. Kita akan menjadi legenda bagi anak cucu kita. Iya. Kan gitu, Giromo. Sebetulnya kayak gini, Mbak. Banyak peradaban-peradaban leluhur kita yang harus bisa kita gali nilai-nilainya. Kayak yang sudah sekarang orang banyak kenal gitu ya. Iya. Borobudur, Prambanan, Yang di kota, yang di Babat ada satunya Gunung Padang mungkin ya. di Sunda Gunung Padang. Iya. Itu luar biasa kalau kita mau menggali. Iya. Bukan sebagai fisiknya ya. Nilai-nilai yang Nilai. itu harus tugasnya negara. Tugasnya para peneliti akademisi yang harus juga bisa menggali nilai-nilai itu untuk disebarluaskan ke anak cucunya. Betul. Kita ini gitu misalnya. Iya. Gitu. Justru karena anak itu malah mungkin tahunya juga karena membaca di sosial media. Gitu kan. Sedangkan untuk datang sendiri mungkin malas. Sekarang anak sekarang itu kan lebih seneng ambil apa? Miring. Ya, Kegoleran gini udah ya kan. Gitu. Pertanyaan lagi sih kalau kita masih mau begitu. Kenapa bangsa kita, bangsa negara dunia ketiga asik dengan kegoleran tadi? Ya. Tetapi yang katanya negara maju sudah menghilangkan, beberapa negara sudah membatasi anak usia segini tidak boleh pakai kegoleran. Ya. Ada apa? Ini karena kan kalau zaman dulu kita benar-benar mencari pelajaran sekolah segala macam. Istilahnya orang mikir karena sebenarnya dari buku.
sekarang bukunya juga jadi buku elektronik. Orang buka. Padahal kalau kita ngomong gitu, kita baca mungkin di laptop, mungkin di Android, itu dapat lelah. Lu fisik loh mas. Bener, iya kan? Fisik loh. Iya. Dampaknya kemana-mana. Banyak terjadi anak-anak usia masih di bawah 12 tahun tuh udah ada -3, -4, -5. Kebayang nggak kalau itu terus berlanjut? Sekarang buku hard copy sudah ditinggalkan. Buat saya ada pergeseran yang dampaknya luar biasa. Kalau kita efek domino loh ya. Efek domino sangat luar biasa. Banyak sekarang saya melihatnya adalah penurunan kualitas hidup orang gara-gara gaya hidup yang tadi dengan gadget tadi. Betul. Bayang nggak sekarang anak-anak udah kecil-kecil udah banyak yang ke distress, udah jadi nggak ada. Sedangkan kalau kita bicara hard copy yang saya bilang, kita bisa kalau misalnya kita bisa buka lagi, enak, gampang, bisa ini. Dan menurut saya tidak melelahkan gitu. Sedangkan dari dulu kita belajar buku, bukannya gadget ya. Buku adalah jendela dunia. Gitu. Ya, karena kan dulu ya mungkin kitab suci juga kan diturunkan secara tertulis hard copy. Betul. Bukan dari Android. Iya. Bukannya kita tidak mengikuti ketinggalan zaman, bukan ya? Bukan. Tapi perspektif ini ada dampak yang harus kita pelajari bareng-bareng ya kegiatan ini. Kenapa buku seolah ditinggalkan? Kenapa digejut ke teknologi? Saya ujung-ujungnya melihat ini adalah skenario besar, kapitalis lagi dalam konteks berapa ekonomi dari itu dampaknya. Perputarannya. Tapi kalau kita buku kita bisa disisihkan. Salah satunya nih koleksi dari Ki Romo, ya kan mungkin dari kita tahu. Mungkin seusia saya dengan Ki Romo itu masih suka dengan membaca ini karena apa kita mungkin orang zaman bien atau zaman dulu, kan? Kalau orang Sunda bilang baheula, kan gitu. Bahasanya kalau kita mau udah ketinggalan zaman seharusnya karena kita ngikutin Android itu segala macam juga karena supaya nggak ketinggalan zaman. Gitu. Tapi kayak Mas Didi betul juga, kita sepakat nggak misalnya daya tahan membaca sebuah buku, anggaplah satu buku dengan hard copy dengan Android tadi. Kalau saya pribadi jujur saya paling suka mungkin dalam sehari saya bisa membaca buku, entah itu buku cerita fiktif, buku cerita pengetahuan, apalagi cerita tentang istilahnya sebuah perjalanan atau ngaji rasul dari seseorang itu saya paling suka. Bisa sehari itu berapa buku saya tahan kan? Tapi kalau Android paling cuman satu page atau satu halaman saja saya sudah lelah banget. Perlu tetes mata yang lebih banyak. Kita lelah. Tapi usia kita mulai lama udah lelah. Tapi buku kita bisa menikmati sambil gitu kan. Tenang santai gitu. Nah itu. Nah sekarang kita melihatnya apa ya? Kalau saya dari dulu concern dengan nilai-nilai adiluhung itu, Mas. Nilai adiluhung. Kayak sekarang kita cobain bahas dari perspektif pendidikan gitu ya. Dari dulu saya melihat sistem pendidikan kita itu masih mendewakan nilai-nilai istilahnya akademis banget lah gitu ya. Jadi sedangkan manusia Sang Maha Kuasa ini menciptakan kita dengan berbagai macam keunikan, kelebihan. Gitu. Setuju. Jadi anak-anak yang punya kelebihan di seni, di budaya tidak tersalurkan, yang punya kemampuan olahraga kurang tersalurkan, terus difasilitasi. Sedangkan kan kita nggak mungkin, misalnya anak yang suka seni dipaksa untuk menjadi peneliti akademisi dalam konteks akademisi nggak bisa. Dia bisa jadi peneliti kesenian, bisa menggali nilai-nilai kesenian itu. Dan Indonesia tempatnya loh. Itu harusnya kan memperhatikan bakat. Minat dan bakat. Bakat dan minat, betul. Itu kan selama ini kan istilahnya kalau kita kayak yang digiring ya. Digiring ke suatu tempat mungkin entah mau jadikan apa. Ujung-ujungnya bahasa Inggris itu menjadi bahasa yang sangat penting. Kita digiring menjadi kaum pekerja, Mas. Bisa perspektif saya ya. Dibawa ke sana. Bukan menjadi pemikir. Sekarang kalau dari kesenian nih saya misalnya, ada nggak yang misalnya kalau kita berbicara kebudayaan kesenian,
kita diajar untuk berpikir bebas, Iya. menggali nilai-nilai yang nggak ada yang jadi kaum pekerja. Iya. Nggak ada. Kebanyakan memang kita kebanyakan kan gitu. Semua mencari kerja. Setelah lulus, dulu ada program SMK Bisa, ya kan? Mungkin sebelum SMK itu kan ada SEMEA, STM, ya, SPG kan gitu. Nah, terus ada SMK Bisa. Itu rame-rame masyarakat menyekolahkan anaknya ke SMK, ya kan? Karena apa? Di SMK itu dipersiapkan anak untuk siap kerja, ya kan? Tapi ternyata di tengah perjalanan beberapa perusahaan, beberapa kantor memberikan syarat tertentu. Minimal lulusan ini, tinggi badannya sekian, segala macam, bukan karena melihat nih anak memang siap bekerja, nih anak memang niat bekerja. Jadi sekarang banyak pengangguran. Betul. Ya kan? Saya akhirnya kan ketika pendidikan outputnya kan ke dunia kerja ya. Di Indonesia ini sangat dinilai fisik ya, Ya, usia, ya, iya, betul. nilai. Di luar nggak dinilai. Lo bisa apa? Selama dia masih punya Kemampuan kan gitu. kemampuan Ayo gitu. bekerja gitu. Jadi kita dibuat begitu. Jadi pikir sih digulai opo toh gitu. Ya, Nah akhirnya saya melihat, oh ini memang dia mencari kelas-kelas pekerja. Sistem kita tuh buat jadi kelas pekerja betul. gitu. Ya itu makanya kan sekarang kita mau jadi apapun, mau lulus S1, S2, S3 segala macam juga kan sudah sepertinya apa ya, untuk mandiri itu Susah ya gitu. karena dibuat menjadi orang bukan menjadi manusia yang merdeka. Ya mungkin ini menjadi sebuah apa pesan mungkin Catatan ya. juga buat kita Catatan semua. buat kita bahwa kita ini apa ya, ini mah kegalauan dari masyarakat kecil, masyarakat seperti kita yang menceritakan, mudah-mudahan ini menjadi sebuah perhatian kan gitu. Perhatian buat apa, stakeholder atau orang-orang yang punya kepentingan tadi. Mohon diperhatikan kita. Intinya kembalikanlah nilai-nilai budaya, kembalikanlah masyarakat kita bangga dengan jati dirinya. Ya, Gitu kan. kita rindu. Kita kangen sekali karena apa? Sekarang sudah tidak menemukan yang namanya anak menghargai orang tua itu seperti apa, bapaknya panggilnya seperti apa, ke kakeknya, ke teman-temannya dekat itu seperti apa. Dan kita, anak-anak kita, nah ini juga dari sisi lain, susah menemukan hiburan dalam konteks yang lokalan. Dalam Yang lokal. Ya. Sekarang Mas Didi, kita di sini di Bogor aja, gimana kita bisa menemukan pertunjukan wayang golek, tari-tarian? Mungkin dulu di HJB. Nah, dulu. Kalau sekarang, nah, ya mungkin Kiromo atau mungkin saya, mungkin ada apa, kameramen juga, kalau punya duit, yuk kita panggil, kita undang, jalan, kan gitu. Kayak saya kecil, sangat mudah. Nonton ketoprak ya. Ketoprak, wayang orang ya, Mas ya. Wayang kulit, wah itu hiburan yang itu kan ada nilai-nilai yang disampaikan. Ada filosofinya, ada pembelajaran yang luar biasa. Musik, wah seneng. Sedang kita dengerin musik kan kita healing tuh. Iya. Merangsang. Oke, Romo, nanti kita lanjutkan kembali. Mungkin untuk episode ini cukup sampai sekian dulu. Punten ya Romo, nanti kita lanjut di sesi kedua. Ya kan? Sangat menyenangkan saya sama Mas Didi. Terima kasih atas istilahnya ceritanya. Mudah-mudahan rekan-rekan yang nanti menyaksikan, menonton bisa terinspirasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras. Rahayu, rahayu, rahayu.